Kuliah Metode Penelitian Hukum. Topik ke-6 dari 75 topik. Penelitian hukum non-doktrinal dalam penelitian hukum. Bagian pertama. Penelitian hukum non-doktrinal bekerja untuk menemukan jawaban-jawaban yang benar dengan pembuktian kebenaran, yang dicari dari fakta-fakta sosial yang bermakna hukum, sebagaimana yang tersimak dalam kehidupan sehari-hari, atau pula fakta-fakta tersebut sebagaimana yang telah terinterpretasi dan menjadi bagian dari dunia makna yang hidup di lingkungan suatu masyarakat tertentu. Penelitian non-doktrinal menempatkan hasil amatan atas realitas-realitas sosial untuk ditempatkan sebagai proposisi umum alias premis mayor. Di sini yang dicari lewat proses searching and researching adalah pola-pola keajegan atau pola-pola hubungan baik yang korelasi maupun yang kausal antara berbagai gejala yang memanifestasikan hadirnya hukum di alam kenyataan, sebagaimana yang bisa disimak oleh indera pengamatan. Maka, yang penting dalam kajian dan penelitian non-doktrinal ini bukan cuma penguasaan metode berpikir deduktifnya, melainkan terutama juga yang induktif sebagai bagian dari proses untuk lewat metode penelitian yang terbilang penelitian saintifik, atau khususnya di bidang ilmu sosial, akan memperoleh simpulan yang, sekalipun, pada gilirannya akan difungsikan kembali sebagai premis mayor dalam suatu silogisme deduktif. Hukum sebagai realitas sosial masih dapat dibedakan lagi antara fenomenanya yang empiris dan fenomenanya yang simbolis. Maka metode itu akan lebih bervariasi lagi. Berikut ini diuraikan dalam garis besar ihwal hukum sebagai realitas sosial, yang bisa dikaji sebagai objek menurut konsepnya yang empirical behavioral pada tatarannya yang makroinstitusional, dan menurut konsep teoretisnya yang simbolik interaksional pada tatarannya yang mikro-interindividual. Metodologi dalam penelitian dengan objek hukum yang dikonsepkan sebagai institusi sosial yang objektif. Hukum selalu tertinggal di belakang segala perubahan dan perkembangan masyarakat, sehingga hukum positif tak dapat berfungsi efektif untuk menata kehidupan. Hal ini menstimulan masuknya berbagai cabang ilmu-ilmu sosial, khususnya sosiologi, untuk ikut menyelesaikan berbagai masalah sosial dan perubahan sosial yang amat relevan dengan permasalahan hukum. Ajaran sosiologikal jurisprudens banyak pula dimanfaatkan untuk memungkinkan usaha memperbaharui dan memutakhirkan norma-norma hukum, kalaupun tidak untuk menginterpretasi ulang yang eksis in abstrakto, tanpa ragu lagi diakui kemanfaatannya untuk lebih memfungsikan hukum sebagai pengarah perubahan. Kajian-kajian sosiologi of law dengan metode sosialnya yang nomologis induktif, dan tak lagi murni normologis deduktif kini dikembangkan dan dimanfaatkan untuk menganalisis dan memberikan jawaban tentang masalah keefektifan bekerjanya seluruh struktur institusional hukum. Hukum pun lalu dikonsepkan secara sosiologis sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan, di alam pengalaman, sebagai law as what it is, functioning in society. Dari segi substansinya, hukum terlihat sebagai suatu kekuatan sosial yang empiris wujudnya, namun yang terlahir secara sah, dan bekerja dengan hasil yang mungkin saja efektif akan tetapi mungkin pula tidak untuk mempola perilaku-perilaku aktual warga masyarakat. Dari segi strukturnya, hukum kini terlihat sebagai suatu institusi peradilan yang kerjanya mentransformasi masukan-masukan, tegasnya materi hukum abstrakto, yaitu produk sistem politik, menjadi keluaran-keluaran, tegasnya putusan-putusan in concreto, yang dengan cara demikian mencoba mempengaruhi dan mengarahkan bentuk serta proses interaksi sosial yang berlangsung di dalam masyarakat, tentu saja dengan memperhitungkan pengaruh faktor-faktor lain non-hukum yang juga bekerja di dalam masyarakat. Dengan demikian secara ontologis, hukum merupakan realitas atau fakta alami yang berjalan tunduk kepada keajegan-keajegan, atau regularities, nomos, atau keseragaman-keseragaman, atau uniformities, sesuai dengan hukum alam, yaitu hukum kasualitas atau hukum sebab akibat. Penelitian merupakan kegiatan untuk mengungkapkan kebenaran realitas yang ada dan bagaimana realitas tersebut senyatanya berjalan. Dengan demikian, menurut konsepnya, hukum akan dapat diamati. Kalau demikian halnya, hukum yang dikonsepkan secara sosiologis ini akan dapat dijadikan objek penelitian yang dikerjakan dengan menggunakan metode saintifik. Adapun ciri metode yang saintifik ini tampak jelas pertama-tama pada peran logika induksi yang amat mengedepan untuk menemukan asas-asas umum, atau empirical uniformities, dan teori-teori, baik yang miniatur atau yang middle rank maupun yang grand, melalui silogisma-silogisma juga, ialah silogisma induksi. Dalam silogisma induksi ini, premis-premis, kecuali tentu saja konklusinya, selalu berupa hasil pengamatan yang diverifikasi. Dalam penelitian-penelitian non-doktrinal tatkala mendeduksikan simpulan hipotetik berasal dari hasil pengamatan yang kebenaran materialnya selalu dipersoalkan dan karenanya selalu dicek. Kedua, karena menggunakan silogisma induksi dan memperoleh simpulan-simpulan dari suatu proses induksi,
Simpulan-simpulan yang diperoleh sebagai conclusion dan dari dalam silogisma induksi dalam penelitian-penelitian non-doktrinal itu selalu berupa deskripsi atau eksplanasi tentang ada tidaknya hubungan, entah kausal atau entah korelatif, antara berbagai variabel sosial hukum. Contoh, dalam pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dinyatakan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dengan metode yang nomologis induktif orang akan menemukan simpulan hubungan kausal antara kecepatan proses peradilan itu dengan gejala-gejala lain di dalam masyarakat. Apabila di alam amatan, besar atau kecilnya jumlah harta warisan yang dipersengketakan di muka pengadilan, selalu berseiring atau selalu diikuti oleh fakta, cepat, atau lambatnya penyelesaian perkara warisan itu, maka dengan mengamati frekuensi keseiringan itu di berbagai situasi dapatlah disimpulkan bahwa ada hubungan antara jumlah harta warisan yang dipertaruhkan dengan kecepatan pengadilan menyelesaikan perkara itu. Dikatakan bahwa makin besar jumlah harta warisan yang dipertaruhkan akan makin bersegera pula persidangan menyudahi perkaranya, dan sebaliknya, makin kecil jumlah harta warisan yang dipertaruhkan akan makin lamban pula persidangan mengakhiri perkara itu. Metode saintifik untuk mendapatkan kebenaran oleh Karl Popper disebut siklus empiris. Siklus empiris dapat dibedakan menjadi dua komponen, yaitu 1. Komponen informasi, yang terdiri dari A. Problem, B. Teori, C. Hipotesis, D. Observasi, E. Generalisasi empiris. 2. Komponen langkah-langkah metodologis, yang terdiri dari 6 langkah metodologis, yaitu A. Inferensi logis, B. Deduksi logis, C. Interpretasi, instrumentasi, penetapan sampel, penyusunan skala, D. Pengukuran, penyimpulan sampel, estimasi parameter, E. Pengujian hipotesis, F. Pembentukan konsep, pembentukan dan penyusunan proposisi. Penjelasan tentang langkah-langkah metodologis adalah sebagai berikut. 1. Langkah pertama, ada masalah yang harus dipecahkan. Seluruh langkah ini, 5 langkah, oleh Popper disebut epistemologi problem solving. Untuk pemecahan masalah tersebut diperlukan kajian pustaka, atau inferensi logis, guna mendapatkan teori-teori yang dapat digunakan untuk pemecahan masalah. 2. Langkah kedua, selanjutnya dari teori disusun hipotesis. Untuk menyusun hipotesis diperlukan metode deduksi logis. 3. Langkah ketiga, untuk membuktikan benar tidaknya hipotesis perlu adanya observasi. Sebelum melakukan observasi perlu melakukan interpretasi teori yang digunakan sebagai landasan penyusunan hipotesis dalam penelitian adalah penyusunan kisi-kisi, dimensi-dimensi, kemudian penyusunan instrumen pengumpulan data, penetapan sampel dan penyusunan skala. 4. Langkah keempat, setelah observasi, selanjutnya melakukan pengukuran atau assessment, penetapan sampel, estimasi kriteria, atau parameter estimation. Langkah tersebut dilakukan guna mendapatkan generalisasi empiris, atau empirical generalization. 5. Langkah kelima, generalisasi empiris tersebut pada hakikatnya merupakan hasil pembuktian hipotesis. Apabila hipotesis benar akan memperkuat teori, atau verifikasi. Apabila hipotesis tidak terbukti akan memperlemah teori, atau falsifikasi. 6. Langkah keenam, hasil dari generalisasi empiris tersebut dipergunakan sebagai bahan untuk pembentukan konsep, pembentukan proposisi. Pembentukan atau penyusunan proposisi ini dipergunakan untuk memperkuat atau memantapkan teori, atau menyusun teori baru apabila hipotesis tidak terbukti. Hasil penelitian yang non-doktrinal ini jelas kalau bukan berupa imperativa, yang tentu saja bersifat formal pula. Penelitian-penelitian non-doktrinal yang sosial dan empiris atas hukum akan menghasilkan teori-teori tentang eksistensi dan fungsi hukum dalam masyarakat, berikut perubahan-perubahan yang terjadi dalam proses-proses perubahan sosial. Teori-teori ini dikembangkan dari hasil-hasil penelitian yang beruang lingkup luas, makro, dan umumnya juga amat kuantitatif untuk mengelola data yang amat massal, terorganisasi dalam suatu gugus yang disebut The Social Theories of Law. Seluruh hasil kajian disistematisasikan ke dalam suatu cabang kajian khusus yang terkategorikan tidak hanya sebagai cabang kajian ilmu-ilmu sosial, akan tetapi juga tengah diperjuangkan agar boleh juga diakui sebagai bagian dari kajian hukum, dalam arti dan batasannya yang luas dan luwes. Hal itu disebut dengan nama kajian Law in Society, atau kalau di Amerika Serikat lebih dikenal dengan nama Law and Society. Penelitian-penelitian empiris cabang kajian ini lazim disebut socio-legal research, yang pada hakikat merupakan bagian dari penelitian sosial.
Di sini metode penelitian yang konvensional, seperti yang banyak dipraktikkan di berbagai cabang ilmu-ilmu sosial yang suka mengkuantifikasi datanya, akan lazim dipakai. Menurut Emile Durkheim, objek studi sosiologi adalah fakta sosial. Fakta sosial tersebut meliputi bahasa, sistem hukum, sistem politik, pendidikan, dan lain-lain. Sekalipun fakta sosial berasal dari luar kesadaran individu, tetapi dalam tipe penelitian ini informasi kebenaran itu ditanyakan oleh peneliti kepada individu yang dijadikan responden penelitian. Hubungan epistemologi ini menempatkan si peneliti harus bersifat objektif, artinya mengambil jarak dan bersikap tidak melakukan interaksi dengan objek yang diteliti. Untuk itu peneliti menggunakan metodologi eksperimental atau manipulatif. Pertanyaan-pertanyaan dan/atau hipotesis-hipotesis dinyatakan dalam bentuk proposisi sebelum penelitian dilakukan, dan diuji secara empiris dengan kondisi yang terkontrol secara cermat. Di samping aspek objektivitas, kriteria kebenaran kualitas penelitian sangat tergantung pada aspek validitas dan reliabilitas. Validitas internal dilihat dari ketepatan peralatan penelitian yang digunakan dan sejauh mana memiliki kaitan langsung dengan temuan di lapangan. Dengan demikian, kegiatan penelitian yang sama dapat dilakukan di tempat lain dengan hasil yang sama pula, atau digeneralisir. Hal ini mendukung aspek validitas eksternal. Aspek reliabilitas terutama untuk menjaga tingkat stabilitas dan konsistensi dari ukuran peralatan penelitian. Itulah materi topik ke-6 metode penelitian hukum. Channel ini dimaksudkan membantu para mahasiswa untuk memahami perkuliahan dan masyarakat umum yang ingin menambah wawasan. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan link video ini agar teman-teman juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.